sekarang ini nama abang itu viral terkait kasus RDP juga tuh ya dengan camat lurah. Nah, kami ingin tahu dulu sejatinya itu apa sih persoalan awalnya ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kami di Komisi 1 itu sudah banyak menerima aduan, bahkan menyelesaikan tentang carut marutnya pemilihan RT dan RW sekolah. Jadi dalam 1 bulan itu kita banyak mendapatkan aduan. Dan juga ada yang sudah kita selesaikan, ada yang kita kembalikan kepada lurah dan camat setempat. Jadi tentu seakan-akan sewajarnya itu tidak harus ke Komisi 1. Jadi karena begitu banyaknya permasalahan itu di Komisi 1, tentu kawan-kawan bukan jenuh ya, tapi gimana permasalahan kita itu saja. Ada intimidasi, ada indikasi politik tertentu, macam-macam. Intimidasi berapa? Ya, ada intimidasi mungkin lurah dan camat ini menempatkan orang-orang yang bisa dikomisikan beliau, bisa manut dengan beliau, itulah saya tempatkan. Tapi kalau orang lain tidak bisa dikomisikan beliau, maka dia akan coba mencari jalan lain. Di perumahan Galaksi itu RW-nya sudah habis masa jabatan. Itu harus diadakan pemilihan baru sesuai dengan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2020. Tetapi di sana tidak dilaksanakan pemilihan. Karena tidak dilaksanakan pemilihan, masyarakat di sana menginginkan pemilihan itu. Ketika sudah dibentuk panitia, tiba-tiba calon lain yang ingin melawan incumbent tiba-tiba mengundurkan diri, tidak jadi maju. Indikasi informasi yang disampaikan oleh DPP ada indikasi pada calon lawannya ya, lawan incumbent ya, sehingga kan tidak ada calon lain. Ya. Memang kalau di dalam perwaktu itu kalau tidak ada calon lain, maka yang RW yang sekarang itu langsung di SK ya, masalah menang itu lah cerita. Akhirnya mengundurkan diri ketua panitia yang beliau juga sekretaris RW. Ketika beliau mengundurkan diri, maka dibentuklah panitia baru oleh Pak RW. Calon RW itu adalah mengumpulkan KTP 20 per RT. Setelah itu nanti di survei oleh panitia langsung ke rumah-rumah. Akhirnya yang calon RW ini, Pak Hendri ini, dia telah mengumpulkan lebih kurang 200 KTP. Tapi dia belum mau untuk memberikan KTP itu dengan alasan karena dia takut kalau nanti door-to-door panitia atau nanti pemilih-pemilih dia itu tidak diintimidasi. Maka dia katakan ini kan juga tidak ada di dalam perwaktu. Nah, ketika dia sampaikan nih KTP-nya ada nih, tapi saya tidak mau berikan. Kalau saya berikan, kalau ada verifikasi door-to-door, tidak usah ikut saya atau dibatkan RT. Tapi panitia, karena panitia bentuknya dari PRD, jadi dia tidak mau akhirnya dengan alasan itulah diskualifikasi. Ketika berjang-ganjing di masyarakat kita, akhirnya masyarakat di perumahan itu terbelah. Pak RW, calon RW ini melapor ke Pak Lurah. Ketika melapor ke Pak Lurah tidak memberikan solusi. Akhirnya dia juga lapor ke Pak Camat. Ini yang disampaikan kemarin waktu RDP. Ternyata juga tidak mendapatkan respon. Akhirnya tentu masyarakat ini melapor kepada anggota DPRD. Padahal itu bukan betul saya. Cuma di perumahan itu masyarakat di sana sangat dekat dengan saya. Karena dalam 1 tahun itu saya ada 2 kali lah setahun itu ceramah di situ. Peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, saya sering diundang untuk ceramah di situ. Jadi karena di lurah dia tidak ada dapat solusi, dicatat juga tidak, maka dia lapor ke saya sebagai anggota DPRD Kota Batam yang berada di Komisi 1 yang juga membidangi masalah yang seperti ini. Bisa saya telepon, beliau mengangkat, saya sampaikan, Pak Lurah, saya ada mendapat laporan dari warga tentang masalah RW yang ada di perumahan Galaksi. Oh ya Pak Dewan, begini saja Pak Lurah, ikuti saja perwaktu, jangan sampai masyarakat kita gaduh, atau atur mana baiknya oleh Pak Lurah. Yang penting masyarakat kita jangan gaduh. Selesaikan itu ya Pak Lurah. Siap kata beliau. Ketika itu beliau sudah sampaikan, ternyata ini belum ada diselesaikan oleh Pak Lurah.
Ketika belum diselesaikan Pak Lurah sehari, 2 hari, ini berlalu berhari-hari, tentu masyarakat ini datang lagi ke rumah bersama ketua masjid, bersama ada sekitar 10 sampai 12 orang. Habis itu saya sampaikan, ya mereka menyampaikan gimana Pak Dewan, Bapak udah nelfon Pak Lurah sudah, kata Pak Lurah siap, minta di ini ya, tidak ditindaklanjuti Pak Lurah ya. Belum ada Pak Dewan sampai sekarang katanya. Tetap dia mau ke Pak Dewan akan mengesahkan yang sekarang itu secara aklamasi menurut dia. Sementara kami kan mau pemilihan Pak Dewan. Habis itu saya bilang begini saja Pak Hendrik dan Bapak-Bapak, sabar aja dulu karena beberapa hari ke depan kami akan ada RDP Komisi 1 tentang evaluasi triwulan 2 APBD 2022 bersama camat sekretariat. Nah, Pak Lurahnya mana? Pak Lurah gimana? Bisa saya selesaikan Pak Lurah? Bisa Pak, yang penting jangan gaduh sih. Nah, tapi gini Pak Lurah, saya bilang, solusinya cuma satu sih. Harus diadakan pemilihan sesuai perlaku. Siapa laksanakan? Kata beliau di rapat. Saya sampaikan dengan Pak Camat, Pak Camat itu kayaknya bisa masalah itu kalau ini. Tidak tahu Pak Camat, ya kemarin itu mana? Ya Pak, nanti saya koordinasi dengan Pak Lurah Pak, kata Pak Camat. Ternyata setelah itu memang dikeluarkan SK oleh Pak Lurah. Habis itu dilantik kegiatan itu pada malam hari. Dan warga ini video call ke saya, dia mengatakan Pak Dewan, ini Pak Dewan nanti perhatikan. Gimana Pak Dewan, kami mau bikin acara ini gagal kan nggak usah. Pak Lurah menjawab di depan. Ada videonya juga saya. Kata Pak Lurah, langkah ini, kebijakan ini saya ambil dan sudah saya tetapkan. Kalau ada yang keberatan silakan ada jalannya, gitu. Bahkan waktu RDP disampaikan juga, mau lapor wali kota, gubernur, presiden, siapapun kita siap. Gitu. Kata Pak Lurah namanya RW yang baik. Beberapa hari setelah itu kami rapat banggar Badan Anggaran terkait APBD 2023. Juga camat Sekota Batam. Di saat camat Sekota Batam saya hadir di situ. Di dalam rapat banggar itu saya sampaikan pimpinan, saya bilang waktu itu mimpin Pak Yunus Muda. Saya minta untuk Kecamatan Sukupang anggarannya jangan dibahas dulu. Kenapa? Karena sudah beberapa kali kita panggil di Komisi 1 dan saya sudah beberapa kali konfirmasi dengan Pak Camat dan Pak Lurah untuk menyelesaikan masalah perumahan interaksi. Masyarakat kita sudah terpecah belah, sampai sekarang beliau juga tidak menyelesaikan. Bahkan pelapor diundang, Pak RW diundang, Pak Camat diundang, Lurah diundang, bagian hukum dan diundang. Habis itu semua Pak RW bawa pendukung, yang calon ini juga bawa pendukung. Apa masa atau pendukungnya? Ya pendukung dia, masyarakat. Masyarakat sudah Ya. bawa ke RDP. Ya, program masyarakat. Jadi semuanya bawa. Kayak ada salah, mungkin baru ini ada sekitar 10-15 orang bersama. Jadi Pak Henry menyampaikan kronologis, ceritakan bagaimana dia di sini prosesnya ini, sampaikan dia beliau di situ. Dan setelah itu diminta tanggapan oleh ketua panitia, oleh Pak Ika. Ternyata ketua panitia setahu saya waktu itu nggak hadir dia, diwakili, maka wakilnya itu yang menyampaikan. Singkat saja yang disampaikan beliau waktu itu. Habis itu diminta Pak RW untuk menanggapi lagi. Ketika Pak RW itu menanggapi, Pak RW itu sudah mulai gayanya agak lain. Waktu itu apa kata dia? Ditanya Pak Ika, Pak, apakah betul Bapak mengatakan di situ juga kalau ada yang keberatan silakan lapor ke wali kota, gubernur atau presiden. Habis itu kata, betul Pak, saya sampaikan. Maka disimpulkanlah hasil rekomendasi Komisi 1 itu setelah melaksanakan perdebatan yang agak panjang. Yang menyimpulkan itu kan harusnya kan Pak Dikai. Tapi sebelum Pak Dikai menyimpulkan itu, Pak Utusan juga mau bicara. Pak Utusan bicara dan menyampaikan juga rekomendasi itu. Kata Pak Utusan, kalau begini saya menyatakan dari partai saya, kata beliau, dan kami sepakat semua bahwa kami Komisi 1 merekomendasikan pertama bahwa SK yang sudah dikeluarkan oleh Pak Lurah karena proses pemilihan RW ini tidak sesuai dengan perlaku, maka SK itu kita minta untuk dicabut. Langsung Pak RW interupsi. Kata Pak RW, interupsi pimpinan. Saya merasa keberatan dipojokkan di sini. Seluruh dewan memojokkan saya. Habis itu Pak Utusan tepuk meja. Apa katanya? Sempat kok ya. Tepuk meja Pak Utusan. Pertama tepuk meja Pak Utusan. Tapi nggak kuat. Pak, ini kami putuskan Pak rekomendasi ini karena
ini tidak sesuai kelompok. Sampai jadi membalas lagi dengan menipu meja. Saat di sini sepertinya tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Beliau tepuk sekali keras, habis itu tepuk dua kali keras, habis itu beliau berdiri, saya akan menantang yang ketiga. Berdiri tapi nggak kayak abang ya? Di atas bukan, tapi ya ada ribut jadinya. Ini sepertinya warga ini mau menyerang beliau juga. Ini masanya mau menyerang beliau, mungkin juga ada yang gondok dan sebagainya. Akhirnya saya mulai agak naik di situ. Karena sorotan video itu ke arah pimpinan, nggak ke yang ikutin ini. Iya. Kalau yang saya lihat. Ya, tapi kan video itu ada juga. Oh ada. Ya? Ada anehnya. Jadi setelah itu saya di saat beliau marah dengan seperti itu, masyarakat kita ini yang di sini juga mau lari ke sini, yang di sini juga mau mengejar siapa yang kita benturan. Habis itu di situ saya sampaikan, Pak, Bapak jangan marah. Kalau semua marah, saya juga bisa marah. Habis itu kita suruh dia keluar. Ketika beliau kita suruh keluar, di situ saya sampaikan, Pak Lurah, ini kecewa saya jadinya. Gara-gara Pak Lurah masyarakat kita jadi bergaduh. Kalaulah Pak Lurah kemarin mengikuti apa yang saya sampaikan, diadakan pemilihan sesuai dengan peraturan, tidak sampai masalahnya ke sini. Akhirnya masyarakat kita terkotak-kotak. Bisa saya bilang, kalau sudah masyarakat kita terkotak, ini susah memperbaikinya Pak. Ini Pak Lurah harusnya menyelesaikan permasalahan warga. Ini Pak Lurah pula yang bikin masalah, saya bilang. Setelah itu, yang ada di video itu, kalau saya jadi wali kota nih, Pak Lurah, Pak Camat nih, tak bisa saya pakai gitu. Tapi Pak Lurah sama itu nggak ada komen? Nggak ada komen? Cuma Pak RW-nya aja yang berdiri kan? Pak RW kita suruh keluar. Udah keluar ya? Saya udah keluar. Di situ, Pak, saya tengok Pak Lurah, saya menyampaikan itu gayanya macam sepele aja. Tapi nggak jawab kan? Nggak jawab, saya udah tersinggung jadinya, tersinggung, marah, kecewa melihat warga yang sudah dapat kota ini. Dan setelah itu saya sampaikan, khususnya lagi ngomong jarak kan, masih sebentar, saya masih panas nih, masih panas, habis itu saya potong lagi putusan sebentar, saya ada sedikit nih. Saya mau tanya dulu nih Pak Lurah, Pak Lurah bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Siapa? Jangan siap-siap aja saya bilang. Kemarin siap ini siap lagi bisa dapat selesaikan siap ini, tapi bantah lagi dia. Tapi kan sudah ada tertibnya Pak, ini kan membantah lagi dia. Masih alasannya dengan yang sama. Bapak masih bercinta itu saya bilang. Nah, itu dengan marah saya karena melihat Pak RW dengan Pak Lurah ngomong seperti itu. Saya akan kita kalau sudah agak sensitif itu kan kita melihat orang agak melawan ketika ini, kita langsung emosi Pak. Habis itu saya pukul meja. Masih ngomong juga dia. Masih ngomong. Ya, habis itu saya banting dia, masih ngomong juga dia. Baru saya lepas itu masih ngomong. Masih ngomong juga dia. Baru saya naik ke atas meja itu. Meski atas meja itu bukan berarti saya mengejar dia. Kalau mengejar dia dari belakang. Itu menunjukkan saya kecewa sekali Pak. Saya udah bicara secara lisan baik-baik, sudah kita panggil dia baik-baik, tetap menurut saya mau ngapain lagi. Tapi itu spontan apa itu? Spontan. Pokoknya karena emosi ya. Kecewa, emosi. Apalah namanya kita sudah apa Bang? Melihat warga yang ribut tadi itu, kan saya kenal semua jamaah kita. Sedih saya Bang. Sedih, geram, kecewa. Dalam hati saya, kalau dia mau ngikut nih, tapi karena ngeyelnya Lurah itu, padahal Pak Lurah itu, saya tengok dia, enggak juga banyak tingkah. Bukan preman juga dia. Dia baik juga orangnya. Cuma saya tidak tahu kenapa dia tetap ngotot di situ. Mungkin yang lain lah. Cuma saya mau bicara. Lurahnya dia? Lurahnya siapa dia? Lurah itu saya baru kenal Bang. Baru kenal Lurah itu. Itu kan setelah kejadian, abang naik, terus kan abang ditenangkan, abang turun. Nah, habis itu langsung ditutup Bang. Rapat tutup. Ya, habis itu udah bilang dikait itu karena begitu Lurah, rekomendasinya bertambah Bang. Karena saya udah marah begitu, habis dengan suasana, ternyata rekomendasi itu langsung dibacakan oleh Likai. Dibacakan oleh rekomendasinya. Dibacakan Likai. Pertama rekomendasi. Sama kayak di utusan. Sampai utusan tadi. Bahwa karena tidak sesuai dengan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2020, maka SK yang sudah dikeluarkan oleh Lurah itu dicabut dan maka diadakan pemilihan. Langsung dibacakan IK yang kedua.
karena Pak Lurah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungannya yang menimbulkan kegaduhan, kita minta kepada Pak Camat untuk merekomendasikan Pak Lurah Dicopot. untuk dipindah. Bukan dicopot ya, Copot apa? Gak ada masalah Pak. Iya, benar. Benar itu. Tidak Ada masalah. Mana PW itu gimana? Dia kan ributnya dengan utusan, bukan dengan saya. Kok bukan dengan abang? Bukan dengan saya dia ribut. Dia kan meja itu kan dengan utusan. Oh ya, yang RW-nya. Tapi kan kalau yang lurahnya kan sama abang. Lurah itu saya bukan marah dengan dia. Kebijakan yang dia ambil itu yang membuat saya marah, sedih dan kecewa berat. Kecewa saya dengan beliau itu. Justru itu yang akan akhirnya semua tanya. Abang yang kenal Buya, terus politisi surau, ya kan? Tapi kok seperti itu, kan? Jadi ini ada juga kekecewaan masyarakat itu, kan? Kaget kok bisa arogan seperti itu, gitu kan? Dan ini menasional. Saya lihat TV nasional meliput itu. Karena diliput potongan aja ya? Iya itu potongan karena. Nah, justru yang kami ingin seberapa marahnya sih seorang Safari Ramadan sehingga berbuat seperti itu. Ini Pak, itu kan jamaah saya. Pak RW itu kawan saya, yang sekretaris RW juga kawan saya, yang datang tuh udah ngurus masjid karena laporan ke saya itu di masjid pun orang sholat tidak nyaman lagi. Orang bertetangga sudah saling fitnah, asalkan kita sudah terkotak-kotak. Apalagi yang mau dipertahankan Pak Lurah ini untuk tetap menisahkan itu. Tapi mohon maaf, ada juga anggapan, ini ada pertanyaan juga. Pertama, memang ini memperjuangkan rakyat. Kedua, ataukah ingin viral karena sudah mau 2024? Nah itu jadi juga pertanyaan dari orang. Enggak Pak, kalau saya ingin viral mungkin nggak gitu Pak. Saya juga nggak terpikir situ. Lagi kalau saya mau viral 2024, saya nggak maju eksekutif loh. Saya juga tidak maju provinsi, saya juga tidak maju DPR RI atau DPD RI. Saya tetap maju di dapil saya Kecamatan Batu Haji. Batu Haji dengan cukup dengan 5.000 suara kita udah jadi. Saya, partai kami PAN, Partai Amanat Nasional adalah pendukung wali kota. Termasuk Bu Marlin, kemarin wakil gubernur. Saya ketua tim suksesnya. Tentu karena Pak Wali itu kami yang dukung dari Partai Amanat Nasional, kami akan jaga beliau sampai masa jabatannya habis. Ya, tapi kalau menurut Abang, seseksi apa sih RT RW ini kok akhirnya jadi rebutan? Kan secara politik seksi sekali, ya secara politik, apalagi kalau secara finansial ya. Tapi kemarin hanya kota, sekarang udah masuk provinsi, provinsinya lagi kan. Kalau tidak seksi RT dan RW tidak mungkin apa yang terjadi yang kita saksikan hari ini. Dan tujuan Abang bukan itu. Ngamuk itu kemarin kan bukan itu. Hanya murni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kita. Ya tidak terkotak, ya bisa rukun. Tapi kan itu sudah terjadi itu. Nah sekarang kan banyak juga masyarakat yang tadinya kan menilai begitu santunnya seorang Safari Ramadan tiba-tiba ternyata preman juga. Mengamuk gitu. Nah, mengamuk gitu kan. Wah, di atas meja. Iya, Bang. Karena ini sudah ditabrak nih etika nih katanya. Nah, seperti apa Abang komen? Memang kalau kita secara politik itu sah-sah saja. Namanya kan kerja-kerja politik. Kerja politik itu adalah untuk mencapai keinginan tertentu supaya ini bisa terus dengan baik, supaya ke depan tidak terulang lagi. Aqua dan meja itu sudah biasa. Tapi kalau memang yang naik ke atas itu belum ada. Dan saya jadi heran juga, siapa sebenarnya yang menyebarkan video itu? Indikasinya apa? Kan gitu. Nah, secara etika memang itu tidak bagus. Saya sampaikan juga kemarin waktu acara saya sampaikan itu adalah tidak beretika, jangan dicontoh. Tapi perlu juga Bapak Ibu pahami ini adalah kerja-kerja politik karena murni tujuan saya adalah untuk memperbaiki tatanan pemerintahan kita yang tingkat bawah baik lurah dan camat supaya mengikuti peraturan wali kota yang sudah ada dan tidak menciptakan kegaduhan di masyarakat kita. Tapi satu pertanyaan saya, Abang menyesal nggak dengan ini? Abang menyesal nggak dengan apa yang Abang lakukan? Tidak Bang, kalau sesuatu telah terjadi itu tidak masalah. Karena menurut saya ini adalah kerja politik, memperjuangkan hak masyarakat.
kecuali saya berantem atau perbuatan asusila atau korupsi dan sebagainya, itu mungkin harus dikasih sanksi. Terus sekarang ini substansinya sendiri. Ya. Sekarang ini kan yang ramai justru itu kan, Ya, bukan ya. substansi ini. Ya. Nah, substansinya seperti apa sih? Menurut saya ini karena kalau ini tidak diperbaiki, kan sistemnya sudah ada, acuannya sudah ada perwakilan. Kalau camat dan lurah tidak mengikuti perwakilan yang ada, atau tidak harus mengikuti perwakilan, berarti masyarakat kita jangan gaduh lah. Kan ada juga nih, oh dia tidak sesuai dengan perwakilan betul, tapi masyarakat yang gaduh, itu kan masih bisa kita maafkan. Di sepanjang masyarakat kita masih gaduh dengan permasalahan ini harus menjadi perhatian khusus, harus kita kawal lurah dan camatnya dalam rangka pemilihan DPD supaya tidak ada lagi kegaduhan seperti ini yang ada di masyarakat kita. Oke, terima kasih Siap. Bang Safari sudah memberikan informasi kronologi sejelas-jelasnya nih. Mudah-mudahan masyarakat bisa tahu. Oke, aplaus buat Bang Safari.